Shalom semuanya. Eh, udah 1 bulan ya berarti ya, untuk online yang kemarin ya. Oke, senang sekali ketemu dengan semuanya di sini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, semuanya dalam keadaan yang baik. Saya lihat tadi ada hamba-hamba Tuhan dari Batam, ada yang dari Jakarta. Selamat datang, senang sekali ketemu lagi di sini. Ya, mungkin ada juga yang baru pertama kali ikut. Selamat datang kalau pertama kali ikut ya. Semoga saudara semua diberkatin ya hari ini ya dengan firman Tuhan. Pasti udah diberkatin tadi dengan praise and worship. Sekarang masuk firman Tuhan. Mudah-mudahan saudara dapat berkat, dapat mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan, pesannya Tuhan hari ini ya. Oke, oke siap ya. Terima firman Tuhan ya. Oke, ada satu kejadian yang dialami bangsa Israel. Ini ditulis kejadian ini ditulis di kitab Hagai dan mungkin kejadian yang dialami oleh bangsa Israel ini mungkin ada dari saudara di sini yang juga pernah mengalaminya atau mungkin bukan cuma pernah ya, mungkin juga saat ini mungkin sedang mengalaminya mungkin gitu ya saat ini. Jadi ya kita sambil lihat aja apa yang hari ini Tuhan mau sampaikan, ini yang ditaruh di hati saya untuk disampaikan. Saya percaya apa yang Tuhan taruh itu nggak ada yang sia-sia, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau katakan sama saudara semua secara pribadi. Saya percaya di tempat ini ada orang-orang yang akan mendengar firman ini dan mengerti dan menangkap dan mendapatkan sesuatu, mendapatkan terobosan dalam hidupnya dan lain-lain gitu ya. Oke, kita baca kejadian ini di kitab Hagai 1 ayat 5 sampai 6. Oke, kita baca ya. Ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, ini firman Tuhan ini bilang bahwa bangsa Israel itu lagi dikasih tahu sama Tuhan, kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Mungkin ada nggak ya pernah ngalamin pengalaman seperti ini? Kayaknya udah kerja keras, tapi kok hasilnya sepertinya nggak cukup-cukup gitu ya. Padahal udah kerja keras, udah setengah mati kerja keras, cari uang, banting tulang dan lain-lain. Tapi hasil yang dihasilkan kok nggak cukup-cukup untuk kebutuhan gitu ya. Ada yang bilang kamu makan tapi nggak bisa kenyang, nggak cukup untuk kenyang. Minum tapi nggak sampai puas. Berpakaian tapi kok tetap kedinginan gitu ya. Nggak cukup, semuanya nggak cukup. Ini yang paling parah nih ya. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang ya. Ini parah sekali ya kalau zaman dulu gitu, waktu saya masih kecil ya, kita nabung di itu namanya piggy bank gitu ya, ada tempat celengan gitu ya, ditaruh di situ, taruh situ. Tapi kalau itu berlubang, itu koin yang ditaruh bakal langsung keluar lagi. Kalau berlubang sampai nanti kapanpun nggak penuh-penuh ini celengan gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita nggak di celengan seperti itu, mungkin kita taruh di bank. Tapi kita bekerja, tapi tiap kali lihat account di bank, kenapa kok kayaknya nggak cukup-cukup? Ini kemana uangnya keluar gitu ya? Nah, mungkin ada yang pernah merasakan pengalaman seperti ini. Mungkin saat ini ada dari saudara yang mungkin berasa ini relevan nih sama saya gitu ya, walaupun saudara nggak ngaku nggak ini, tapi ini saya berasa nih relevan nih dengan keadaan saya. Kalau itu saudara berasa ini relevan kayaknya keadaan ini dengan keadaan yang saya alami saat ini, ayo kita dengarkan firman Tuhan baik-baik gitu ya, supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan sedang mau katakan sama kita gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin berikan dulu latar belakang mengenai bangsa Israel yang ditulis di kitab Hagai ini. Siapa sih sebetulnya orang-orang Israel yang diceritakan di kitab Hagai ini? Ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang Israel yang tadinya ada di negeri pembuangan. Dan pada zaman Kores, Raja Negeri Persia, mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem yang sudah hancur. Jadi Israel pada satu saat itu kalah perang, dan mereka di-exile semua orangnya ya, masuk ke negara tempat pembuangan istilahnya. Tapi pada satu saat pada zaman Kores, Raja Negara Persia itu, mereka diizinkan untuk kembali. Di mana sih kita lihat kejadian ini? Kita bisa baca di kitab Esra 1
ayat pasal 1 ayat 1-3 ya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Yeremia pernah bernubuat bahwa ini orang Israel nanti akan dibuang, tapi pada saatnya nanti, kalau saya 70 tahun nanti akan kembali. Ya, jadi ini untuk menggenapkan nubuatan itu, Raja Kores digerakkan hatinya sama Tuhan. Ya, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya, menyertainya? Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Ya, ini Allah yang diam di Yerusalem. Yang pertama saya lagi perhatikan dari cerita ini, pertama tentang Raja Koresnya. Raja Kores ini bukan orang yang percaya sama Tuhan ya, bangsa Israel ya, tapi nggak tahu bagaimana kalau memang sudah waktunya untuk bangsa Israel ini kembali, Tuhan bisa menggerakkan hati bahkan orang yang nggak percaya sama dia untuk menggenapi rencana yang dia mau lakukan. Itu kita mesti percaya dulu. Kalau Tuhan sudah mau bergerak, saudara nggak peduli itu orang percaya nggak percaya, Tuhan bisa gerakan dia. Ya, Tuhan bisa gerakan dia. Orang yang jahat sekalipun, kalau Tuhan sedang mau menggenapkan rencana, orang yang jahat sekalipun bisa dipakai untuk memberkati kita. Ya, amin ya. Ya, jadi ini bangsa Israel ini yang ada di negeri pembuangan. Ya. Mereka dipanggil dan diberikan tugas oleh Tuhan. Mereka dipanggil untuk kembali ke tanah Israel, ya, ke Yerusalem, ya, dan diberikan tugas oleh Tuhan untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem yang sebelumnya sudah hancur. Jadi dulu ada rumah Tuhan yang megah, yang luar biasa di zamannya Raja Salomo ya. Tapi kemudian karena mereka kalah perang, semuanya sudah hancur. Semuanya sudah hancur. Ya, tempat di mana kemuliaan Tuhan berada semuanya sudah dihancurkan sama bangsa yang mengalahkan Israel. Ya, nah ini sudah genap waktunya menurut nubuatan Tuhan, dan maka bangsa Israel akan dipanggil kembali untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi mereka ini kembali ke Yerusalem. Awalnya mereka yang kembali ini dengan semangat melakukan pembangunan rumah Tuhan ini. Mereka semangat mulai bangun, mulai letakkan fondasinya dan lain-lain. Tapi kemudian mereka berhenti karena berbagai macam alasan. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri ya di Esra kenapa mereka berhenti, kemudian di Hagai saudara bisa baca sendiri kenapa. Ya, kita nggak mungkin lah dibuka di sini semua ya. Tapi ini saya cuma kasih garis besarnya, pembangunan rumah Tuhan ini yang tadinya sudah dimulai, satu saat berhenti karena berbagai macam alasan. Rupanya ada hal-hal lain yang kemudian lebih menarik atau juga terasa lebih penting buat bangsa Israel untuk mereka lakukan selain untuk membangun rumah Tuhan. Mereka mendapatkan ada sesuatu yang lebih menarik buat mereka untuk lakukan. Jadi mereka berhenti. Ya, dalam pembangunan rumah Tuhan ini mereka berhenti dan mereka mulai mengerjakan hal-hal lain yang menurut mereka lebih penting daripada ngebangun rumah Tuhan. Tanpa mereka sadari, waktu mereka stop dan waktu mereka meninggalkan pembangunan rumah Tuhan, tanpa mereka sadari apa yang mereka lakukan ini menyakitkan hati Tuhan. Karena ini nggak sesuai dengan panggilannya Tuhan dalam hidup mereka, nggak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka, nggak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan, Tuhan panggil mereka untuk kembali adalah untuk bangun rumah Tuhan, itu yang duluan. Tapi ternyata mereka lalaikan tugas itu, jadi ini menyakitkan hati Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan katakan di Hagai 1 ayat 2-6. Firman Tuhan bilang begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Rupanya, bangsa Israel ini rupanya
ada sesuatu yang lebih menarik buat mereka. Eh, Mereka meninggalkan pembangunan rumah Tuhan dan mereka mulai melakukan hal-hal yang buat mereka pribadi, ya mereka membangun rumah mereka, dan ini bukan cuma sekedar membangun rumah untuk sekedar supaya ada atap buat mereka gitu ya. Tetapi kalau firman Tuhan bilang ini bahwa rumah-rumah ini yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri dipapani dengan baik. Jadi mereka melalaikan pembangunan rumah Tuhan dan mereka mulai konsentrasi untuk ngebangun rumah mereka sendiri. Mungkin bukan salah untuk ngebangun rumah mereka sendiri ya, cuman Tuhan bilang, kamu bilang ya, ini bukan waktunya membangun rumah Tuhan. Padahal panggilan mereka kembali ke Yerusalem adalah untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tapi mereka bisa bilang dengan alasan bahwa ini bukan waktunya, ini waktunya untuk membangun rumah kita sendiri. Ya, dan rumahnya Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Ini menyakitkan hati Tuhan. Ayat 5 bilang gini, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ini tadi kita udah baca. Rupanya ini alasannya kenapa kejadian mereka seperti ini. Karena mereka melalaikan panggilan Tuhan dalam hidup mereka yang utama. Mereka melalaikan bahwa mereka dipanggil ke Yerusalem pertama adalah untuk membangun rumah Tuhan. Tapi dengan berbagai macam alasan, mereka lebih tertarik untuk membangun rumah mereka sendiri, mendandaninya dengan baik, membuat rumah yang bagus, tapi kemudian mereka melalaikan pembangunan rumah Tuhan, dan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Ketika mereka nggak mengikuti panggilan dan melakukan rencana Tuhan dalam hidup mereka, orang Israel ini ya, maka mereka mendapatkan hidup mereka selalu kurang. Apapun yang mereka kerjakan, hasilnya selalu kurang. Bukan mereka kurang kerja keras, mereka kerja keras pun, tapi hasilnya selalu kurang. Mereka cari makan, tapi nggak pernah puas. Mereka cari minum, tapi nggak pernah puas. Mereka beli baju, tapi mereka tetap kedinginan. Dan mereka nggak bisa nabung, kan hasilnya selalu kurang. Apapun yang mereka lakukan, selalu kurang. Ketika mereka nggak mengikuti panggilannya Tuhan dalam hidup mereka, dan nggak melakukan rencana Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan bilang, lihat keadaanmu. Lihat keadaanmu. Bukankah semua yang kamu usahakan, hasilnya selalu kurang? Lihat keadaanmu, waktu kamu nggak mengikuti panggilannya Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan jalan bagi mereka. Mungkin mereka bilang, aduh kalau gitu gimana dong caranya dong Tuhan? Bagaimana, apa yang mesti kami buat dong Tuhan? Kemudian Tuhan memberikan jalan kepada mereka. Perhatikan apa yang Tuhan perintahkan pada mereka untuk mengubah keadaan mereka. Ini jalan yang diberikan sama Tuhan untuk mengubah keadaan mereka. Apa yang Tuhan perintahkan ini ada di Hagai 1 ayat 7 sampai 8. Tuhan bilang gini ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Poin dari Tuhan bilang begini, kembali kepada apa yang pertama kali aku tugaskan pada kamu. Kamu dipanggil untuk ke Yerusalem ini untuk apa? Kembali kerjakan itu. Kembali kerjakan itu. Ya, pergi ke gunung, cari kayu, bangun rumah itu, perbaikin rumah itu. Dari runtuhan bangun lagi jadi rumah yang bagus untukku. Ya. Dan Tuhan bilang, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Tuhan menyuruh mereka kembali pada panggilan mereka. Itu jalannya. Ketika mereka kembali kepada panggilan mereka, dan ketika mereka kembali mulai membangun rumah Tuhan, dan ketika mereka menyelesaikannya, ini yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Ditulis di Hagai 2 ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Ternyata setelah rumah Tuhan ini selesai dibangun, kemudian kemuliaan Tuhan dinyatakan dan tinggal di tempat itu, kemudian firman Tuhan berkata, di tempat itu Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi umat yang mengikuti panggilan dan melakukan tugas yang diberikan. Bangsa Israel nggak sadar bahwa waktu Tuhan menyuruh mereka membangun kembali bait Allah, rumah Tuhan, rencana Tuhan adalah supaya kemuliaan Dia bisa kembali ke sana di tengah bangsa Israel. Pada waktu kemuliaan Tuhan ada di tempat itu, maka tempat itu menjadi makmur. Tempat itu menjadi damai, sejahtera. Tempat itu akan jadi penuh sukacita. Pada waktu dulu, rumah Tuhan yang pertama dibangun dan Tuhan dimuliakan, maka bangsa Israel masuk dalam zaman keemasan mereka. Bangsa Israel bukan cuma ditakuti, bangsa Israel dikagumi. Kemuliaan Tuhan ada di atas mereka. Nggak ada bangsa-bangsa lain yang berani terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Dan sekarang Tuhan bilang, bangun kembali rumahku. Tujuan akhirnya adalah supaya kemuliaanku tinggal di sana. Dan di tanah itu, di tempat itu, akan ada kemakmuran. Akan ada damai. Buat siapa? Buat bangsa Israel. Bangsa Israel nggak ngerti bahwa kunci untuk mereka bisa dapatkan damai sejahtera, kunci untuk mereka bisa mendapatkan hidup yang bahagia, kunci untuk bangsa mereka menikmati kemakmuran adalah pertama, membangun rumah Tuhan, sesuai panggilannya Tuhan, dan ada kemuliaan Tuhan di situ. Kalau ada kemuliaan Tuhan di sana, maka bangsa mereka akan hidup dengan makmur. Kejadian sebetulnya mengajarkan kita tentang prioritas dalam hidup kita. Ini kita ngomong tentang bangsa Israel. Sekarang ngomong tentang hidup kita ya. Kalau saya lihat dari apa firman Tuhan yang dijabarkan di sini, ini sebetulnya lagi mengajarkan kita tentang prioritas dalam hidup kita. Apa sih yang menjadi prioritas yang paling utama dalam hidup kita? Apa yang menjadi prioritas paling utama dalam hidup saudara? Coba saudara introspeksi. Apa sih yang menjadi prioritas paling utama? Setiap orang mungkin punya jawaban yang berbeda. Mungkin ada dari saudara di sini yang bilang prioritas. Mungkin karena keadaan saudara, prioritas dalam hidup saya saat ini yang paling utama adalah mencari uang sebanyak mungkin. Mencari uang sebanyak mungkin, mumpung saya masih kuat. Mumpung saya masih bisa dipakai. Mumpung pikiran saya masih terang. Mumpung saya masih sehat. Prioritas saya adalah mencari uang sebanyak mungkin. Ada dari saudara yang mungkin masih muda. Ya. Mungkin saudara bilang dalam hati, prioritas saya saat ini ya, sebetulnya ya, mengejar karir setinggi mungkin. Saya mau sampai top. Ya, saya lihat di berita-berita, saya lihat di majalah-majalah, orang-orang yang top. Ya, dan itu yang saya mau. Saya ingin mengejar karir saya. Itu prioritas utama saya dalam hidup. Saya mau mengejar karir sebisa mungkin. Saya nggak masalah untuk tidur kurang. Ya, banyak orang yang workaholic. Ya, saya nggak masalah satu hari tidur 4 jam, 3 jam, nggak apa-apa. Yang penting karir saya moncer. Ya, saya mau sampai paling top, mumpung saya masih sanggup, mumpung saya masih muda, mumpung saya masih bisa. Ada dari saudara yang bilang, saya sih nggak begitulah. Sebetulnya prioritas yang paling utama buat saya adalah sebetulnya untuk mencari kesenangan. Yang penting hidup ini senang. Yang penting hidup saya senang. Itu prioritas saya dalam hidup, mencari kesenangan. Ada dari saudara yang orang tua di sini. Mungkin saudara bilang, sebetulnya ya prioritas saya ya saat ini nggak neko-neko banget sih. Prioritas saya sebetulnya cuma ngurus anak, ngebesarin anak pokoknya sampai dia sukses. Itu aja sebagai prioritas utama saya. Ngurus anak. Ya, saya sayang sama anak saya. Sangat sayang. Yang nomor satu dalam hidup saya adalah anak saya. Saya ingin lihat dia hidup berhasil. Saya ingin urus dia. Itu aja prioritas saya dalam hidup. Saya nggak bilang bahwa semua ini nggak penting ya. Mencari uang. Kita ngerti kita nggak punya uang juga kita hidupnya susah. Benar ya? Ya, secara reality aja ya. Realitas lah ya. Kalau nggak punya uang, ya kita mau beli makanan kan juga mesti pakai uang. Mau beli pakaian kan juga mesti pakai uang ya. Saya nggak bilang mencari uang itu nggak penting. Saya nggak bilang mengejar karir itu nggak penting.
Kita diberikan hikmat sama Tuhan, diberikan otak yang luar biasa, diberikan pengetahuan, ya, supaya kita bisa memiliki pekerjaan yang baik, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa mendapatkan promosi yang baik. Saya nggak bilang mengejar karir itu nggak penting. Saya juga nggak bilang mencari kesenangan tuh nggak penting. Ya. Siapa sih yang hidupnya prioritas utama saya apa? Prioritas utama saya dalam hidup saya supaya saya hidup susah. Ya, nggak ada orang yang banyak prioritas dalam hidup maunya hidup susah kan nggak ada ya. Aneh ya. Kamu rencana hidup kamu 5 tahun lagi gimana? Saya mau supaya hidup saya susah 5 tahun lagi. Nggak ada yang kayak begitu. Ya, nggak ada salahnya mencari kesenangan dalam hidup ini. Apa salah untuk mengurus anak? Ya tentu nggak salah dong, mengurus family, mengurus keluarga, mengurus anak, itu tentu aja nggak salah, membesarkan anak dengan prinsip-prinsip yang benar supaya satu hari nanti dia menjadi orang yang berguna bagi bagi negaranya, ya, bagi keluarganya, dan tentu untuk kemuliaan Tuhan, untuk bagi pekerjaan Tuhan juga. Tentu penting juga mengurus anak. Saya nggak bilang itu semua nggak penting. Tapi prioritas yang utama dalam hidup kita semestinya adalah mengikuti panggilan Tuhan. Karena Tuhan punya panggilan buat kita. Saudara mesti ngerti, nggak ada satupun di tempat ini, saudara yang bilang, aku telah menerima Tuhan, kemudian Tuhan tidak menghiraukan saudara. Tuhan nggak punya rencana apa-apa sama saudara. Sama bilang di tempat ini, semua Tuhan punya rencana buat hidup saudara. Yang tahu siapa? Mungkin cuma saudara sendiri, karena saudara yang dengarkan panggilan Tuhan apa. Tapi Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk hidup saudara. Kalau dia selamatkan saudara, nggak mungkin dia hanya selamatkan untuk kemudian tidak diacuhkan sama dia. Pasti dia punya rencana yang baik. Prioritas utama kita mengikuti panggilan Tuhan dan menggenapi rencananya yang baik itu tadi dalam hidup kita. Itu mestinya prioritas utama kita. Tuhan mestinya menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dan Tuhan punya rencana melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan punya sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan menurut Tuhan itu pekerjaan yang baik. Dia punya panggilan buat saudara. Untuk saudara mengerjakan sesuatu yang menurut dia adalah pekerjaan yang baik. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam panggilan kita. Supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup untuk menggenapi rencana Tuhan, pekerjaan baik yang ada di hidup kita. Itu firman Tuhan yang ngomong. Ketika prioritas dalam hidup kita nggak benar, maka saudara akan dapatin hasil dari apa yang kita kerjakan nggak akan memuaskan. Saudara boleh bekerja keras, banting tulang, dan lain-lain, tapi saudara selalu akan mendapatkan hasilnya nggak memuaskan. Kalau yang menjadi prioritas utama adalah pekerjaan, prioritas utama adalah karir, dan lain-lain, bukan Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita, maka ini yang kita akan dapatkan. Sesuai dengan firman Tuhan apa yang dia katakan, hasil dari apa yang kita kerjakan nggak memuaskan. Kita nggak cukup puas, selalu ada yang kurang. Selalu ada yang kurang. Kita setiap hari kita bangun, berasanya ada yang kurang. Berasanya ada yang kurang. Kita nggak ngerti apa, tapi berasanya ada yang kurang. Kenapa? Karena prioritas yang utamanya tidak dikerjakan. Tapi ketika kita set prioritas dalam hidup kita secara benar, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan hidup kita akan berbuah banyak. Kalau kita taruh bahwa Tuhan, panggilannya, pekerjaannya, genapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu jadi prioritas yang utama, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan Dia dalam hidup kita. Dan ada hasilnya nggak buat kita? Ada. Hidup kita akan berbuah banyak. Nggak akan kurang lagi. Kita akan berbuah banyak.
Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita menjadikan Tuhan ini adalah yang terutama dalam kita, kita tinggal di dalam semua peraturan dan panggilan Dia, maka hidup kita akan berbuah banyak. Itu firman Tuhan yang ngomong. Bagaimana supaya kita berbuah banyak? Tinggal di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Jadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Saya tiba-tiba teringat satu hal. Ini di zaman pandemik ya, 2 tahun sebelum ini ya. Ya, waktu itu gereja-gereja semua ditutup. Ya, jadi kita nggak boleh datang ke gereja. Akhirnya, puji Tuhan ada teknologi, maka kita bisa online service. Ya, bisa online service. Ibadah kita dari di gereja pindah ke rumah-rumah. Benar nggak? Wah, waktu baru-baru pertama kali saya sering lihat foto-foto, sering lihat video, dikirimin video ya, bagaimana orang di rumah berpakaian rapi, ya ada di daerah-daerah gitu ya, mereka tetap seperti ke gereja. Ya, walaupun di rumah, mereka pakai bajunya rapi, semuanya rapi, mereka berdiri memuji Tuhan, mendengarkan, wah luar biasa, luar biasa. Saat itu, ada yang bilang, iblis punya rencana yang jelek. Iblis bilang, aku tutup gereja, orang nggak bisa menyembah Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang, karena gereja ditutup, mereka menyembah Tuhan. Di setiap rumah ada penyembahan Tuhan. Luar biasa waktu itu. Luar biasa. Kemudian makin lama kok nggak kelar-kelar ya, makin ini, makin terus. Dulu kita kalau ke gereja online, kita waktunya gereja yang biasanya jam 10 misalnya. Gereja online ini jam 10, kita bangun pagi-pagi siap-siap untuk mulai. Ya, makin lama, kalau dulu datang walaupun di rumah ya, rapi. Wah, udah mandi, rapi, siap. Ya, udah siap gitu ya. Kayak mau ke gereja lah beneran gitu ya. Sudah siap ya, siap memuji Tuhan. Semua semua berdiri memuji Tuhan, kita berdiri walaupun di rumah loh, kita berdiri juga. Ya kan? Berdiri. Makin lama ya. Karena toh online kan ya, mulai gereja jam 10, bangunnya jam 9.45. Ya, nggak sempat mandi, nggak apa-apa. Yang penting bisa sikat gigi dulu. Ya, ya nggak apa-apa. Masih pakai baju tidur. Ya, mulai nonton di depan TV gitu ya. Ya, mulai nonton, lihat. Oh gitu ya. Oke. Mereka berdiri ya udahlah capek berdiri nggak ada yang ngeliatin kan. Kita duduk lah nyelonjoran lebih enak kan gitu ya. Ya, ya. Berkurang, mulai berkurang. Besok-besoknya online ini kan rekaman ya. Sebetulnya kan bisa ditonton jam berapa aja kan. Ya udah kalau gitu pagi perlu pergi, pergi dulu. Nanti nontonnya malam. Ya. Yang mestinya kita prioritaskan dalam hidup kita mulai bergeser. Ini kita cuma ngomong tentang gereja online. Ya. Tadinya prioritasnya Tuhan pertama, pagi-pagi sebelum kita pergi kemana-mana, ya kebetulan waktu waktu circuit breaker apa lockdown kita juga nggak bisa pergi kemana-mana kan. Tapi paling nggak pagi-pagi waktu kita udah siap-siap, kita mencari Tuhan dulu. Ya. Kemudian kita ngerjakan pekerjaan kita yang lain. Ya. Zaman sekarang gereja online, ya nggak perlu ada di mana-mana, di mana aja bisa dengerin. Di shopping mall sambil makan sambil dengerin. Ya, di luar sambil jalan-jalan sambil dengerin. Yang penting kan ada ini, ada earpiece, ada ini ya. Ya, sambil dengerin firman Tuhan sambil nawar barang. Ya, sambil dengerin firman Tuhan sambil makan. Ya, sambil dengerin firman Tuhan sambil ngobrol. Ya, bisa. Kenapa? Karena semuanya terjadi. Makin lama, makin lama, makin lama kita taruh prioritas kita untuk Tuhan makin ke belakang dan makin ke belakang. Ini saya mau saranin buat saudara. Kalau ada dari saudara yang di tempat saudara sudah ada gereja onsite-nya, tapi saudara masih online, ayolah kembali ke onsite. Jadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup saudara. You know, just once a week. Bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita setiap hari, kalau kita nggak bisa menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama kita di waktu hari Minggu. Ya, kalau misalnya hari Sabtu untuk saudara yang kebaktiannya bisa hari Sabtu. Taruh Tuhan yang utama dulu. Taruh Tuhan yang utama dulu.
Tuhan bilang, kalau kamu memprioritaskan aku, kamu akan berbuah banyak. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 31-33 bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini Tuhan Yesus yang berkatakan ini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritaskan ini dulu. Yang satu ini dulu. Tuhan bukan nggak tahu kita butuh apa. Tuhan tahu kok kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian. Tuhan ngerti itu semua yang kita butuhkan. Semua orang juga sama kebutuhannya. Dan kita pun sama selama kita masih di dunia ini, kebutuhannya sama. Tuhan ngerti. Bapa kita yang di surga, menurut firman Tuhan ini bilang, tahu kalau kita memerlukan semuanya itu. Tapi kunci untuk bisa mendapatkan semuanya itu, bukan yang lain. Kuncinya, taruh prioritas yang benar. Kalau kamu taruh prioritas mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan bilang, maka semuanya itu, semua yang kamu butuhkan tadi, akan ditambahkan kepadamu. Ini kata yang sangat menarik. Tuhan nggak bilang begini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru kemudian kamu mencari uang. Ke gereja dulu, baru kamu meniti karir. Pelayanan dulu, baru kamu sibuk di luar sana. Firman Tuhan nggak ngomong seperti itu. Firman Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan perhatikan kata ini, ditambahkan kepadamu. Yang nambahin siapa? Kok kata-katanya kok kalimatnya bilang kok ditambahkan kepadamu, yang nambahin siapa? Ini bukan kita nambahin sendiri loh. Firman Tuhan bilang, nanti semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, menurut saudara, kira-kira siapa yang nambahin? Ya kalau Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya ditambahkan kepadamu. Tentu Tuhan yang akan menambahkan semuanya kepadamu. Tuhan akan menambahkan kepadamu semua yang kamu butuhkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan Yesus mengajarkan gini, kalau kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, maka kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita di dunia ini. Sebab Tuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan dengan caranya Dia yang ajaib. Sorry ya, jangan salah ya. Saya nggak bilang saudara jangan bekerja loh. Saya nggak bilang saudara jangan meniti karir, jangan repot-repot, duduk aja diam di ini, terima berkat dari. No, saya nggak ngomong seperti itu. Saya cuma bilang di dalam hati, di dalam hidup saudara, taruh Tuhan sebagai nomor satu. Jangan taruh Tuhan sekedar sebagai aksesoris. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya Tuhan. No, it's different. Saya punya agama, saya punya gereja, it's different. Taruh Tuhan dan peraturannya, dan perintahnya, dan panggilannya jadi prioritas dalam hidup saudara. Ada orang yang mau ke gereja, ditimang-timang dulu. Enakan ke gereja apa enakan shopping ya jam segini? Ini jam 5. Di gereja jam 5 ada Bindov Plus. Tapi jam 5 di shopping mall ada sales. Yang mana duluan yang mesti dicari? Sale itu barang-barang yang saya butuhkan. Tapi Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kamu butuhkan, yang di tempat sale itu akan ditambahkan kepada kamu. Caranya gimana? Saya nggak ngerti, tanya Tuhan nanti. Saya cuma ngomong tentang firman Tuhan, saya cuma nyampein firman Tuhan. Caranya gimana? Tuhan yang tahu caranya gimana. Dia akan tambahkan kepada kita semua yang kita butuhkan. Itu janjinya Tuhan. Dan tangkap aja, yes dan amin.
Nah, mungkin di sini ada yang berpikir begini, ya memang sih, saya ada ngerasain panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan sepertinya mau saya melakukan sesuatu. Nah, ini mungkin ada urusannya ya. Kalau Tuhan panggil, takutnya gini loh. Begini, Pak. Kalau saya ngikutin panggilan Tuhan, maka saya akan masuk dalam pelayanan. Ya, karena biasanya memang ada hubungannya panggilan Tuhan dengan pelayanan. Ya kan, tadi pekerjaan baik katanya. Ya, berarti ada pekerjaannya. Dan kemudian saudara bilang, dan sebetulnya ada juga sih keinginan untuk ikut dalam pelayanan. Tapi saat ini saya sedang sangat sibuk bekerja. Dan kalau saya luangkan waktu untuk pelayanan, maka saya harus korbankan waktu kerja saya. Nah, ini dilemanya banyak orang. Ya, dilemanya banyak orang. Kalau saya ngikut ini online service, 2 jam, 1 jam loh paling. Padahal ini kita berusaha secepat mungkin ya. Ya, tapi paling nggak 1 jam hilang loh. Padahal 1 jam ini saya bisa lakukan yang lain. Saya bisa akan lakukan yang lain sebetulnya. Yang lebih produktif. Karena kita nggak ngerti prinsipnya Tuhan. Kita pikir yang kita lakukan, waktu kita korbankan waktunya Tuhan, kita pikir akan lebih produktif daripada waktu kita memprioritaskan waktunya Tuhan. Karena kita nggak ngerti. Tapi banyak orang yang khawatir, kalau saya korbankan waktu yang kerja saya itu, saya khawatir hasil saya akan berkurang. Itu loh yang saya khawatir, Pak. Itu yang saya khawatir. Kalau hasil saya berkurang, bagaimana? Ya, kalau hasil saudara berkurang, jangan datang sama saya. Tanya sama Tuhan. Ya, saya cuma nyampaikan firman Tuhan di sini. Ya. Kita baca firman Tuhan di Yohanes 10, pasal 10 ayat 10b. Ini Yesus bilang begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Bahasa Inggrisnya kita ambil di AMP, ya, AMP version. I came that they may have life. Those yang believe sama Tuhan, those that believe God. I came for them so they may have life and have it in abundance. Abundance itu dikasih keterangan di sini. To the full, till it overflow. Kalau udah ngomong to the full, overflow berarti nggak kurang. Lebih, berkelimpahan. Berkelimpahan, kalau bahasa Indonesia berkelimpahan. Ya. Jadi kalau saudara berpikir, kalau saya mengutamakan Tuhan, kemudian saya kekurangan, itu ada sesuatu yang nggak benar. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan maunya untuk kita berkelimpahan, bukan berkekurangan. Pada waktu kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, mestinya hidup kita berkelimpahan. Kita nggak perlu takut kita akan kekurangan, karena janji Tuhan, mereka yang memprioritaskan Tuhan, nggak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Tuhan rindu untuk memberikan kelimpahan buat hidup kita. Kita ini punya Tuhan yang sangat baik. Kita ini punya Tuhan yang very generous. Dan ini yang saudara mesti ngerti. Kita punya Tuhan yang tahu bagaimana caranya memberkati kita. Kita punya Tuhan yang tahu caranya memberkati pekerjaan kita. Mungkin kita bisa dengan kekuatan sendiri bekerja banting tulang, tapi Tuhan dengan caranya bisa memberkati kita berlimpah-limpah dengan waktu kerja yang lebih sedikit. Ada satu cerita yang saya dengar, kesaksian satu orang. Orang ini bekerja di sebuah restoran, dan di restoran ini yang punya orang Kristen. Orang Kristen yang taat, dan dia sangat menghormati Tuhan, dan dia menghormati waktu Sabat. Jadi dia mengambil keputusan, hari Minggu saya nggak buka restoran. Nah ini aneh kan? Justru hari Minggu mestinya orang pergi ke restoran. Ya, itu hari yang paling ramai untuk restoran. Ya. Tapi orang ini, dia punya konviksi sendiri. Saya nggak bilang bahwa semua orang harus seperti ini, tapi dia punya conviction. Sesuatu yang mungkin Tuhan panggil dari dia, hari Minggu kamu datang padaku menyembahku. Nggak usah buka tokomu, don't worry about it. You just come to me. Dan dia lakukan itu. Ini yang kesaksian adalah pegawainya. Pegawainya melihat ini aneh, saya punya bos ini. Bos saya aneh, dia punya berapa restoran, dan semua restoran dia tutup setiap hari Minggu.
Tapi kesaksian dari pegawainya ini bilang begini, yang ajaibnya, mereka nggak pernah kehilangan penghasilan. Kenapa? Pada waktu hari Minggu mereka tutup, hari Sabtu mereka jauh lebih berlimpah, 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. Dia bilang kalau hari Sabtu, kalau hari lain, biasanya restoran mereka mulai ramai pendatang tuh mungkin sekitar jam 11. Tapi kalau hari Sabtu, dari pagi orang udah ngantre di depan restoran mereka. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena orang-orang tahu bahwa besoknya tutup, jadi mendingan datang hari Sabtu. Tapi apa yang dia lakukan memprioritaskan Tuhan. Tuhan tahu caranya memberkati dia secara luar biasa. Dan kesaksian-kesaksian ini banyak, bukan cuma ini. Saya pernah mendengar satu dari jemaat dari gereja kami, dia bilang ini, biasanya dia tuh membersihkan rumah orang, itu pekerjaan dia membersihkan rumah orang. Dan hari Minggu adalah hari yang dari pagi sampai malam, karena dia nggak usah ngurus anak dia dari pagi sampai malam dia bisa kerjakan. Satu hari, dia mengambil keputusan, aku mau taat sama Tuhan. Hari Minggu aku berikan hari itu untuk Tuhan. Dan dia tidak mengambil pekerjaan. Dan ini kesaksian, dia bilang, saya pikir saya akan kekurangan. Tapi ternyata Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Di hari-hari sebelumnya Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih. Tuhan memberikan hasil yang lebih. Saya nggak pernah kekurangan. Dulu waktu saya kerja hari Minggu, hasilnya tidak sebanyak sekarang waktu saya nggak kerja hari Minggu. Hasil 1 minggu saya sekarang lebih banyak. Waktu kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tahu caranya bagaimana memberkati kita. Masih banyak kesaksian, saya pernah dengar ada toko jual, saya lupa jual apa, jual wallpaper atau apa. Setiap jam 3 dia tutup. Ini toko jam 3 tutup. Kenapa? Karena jam 3 dia ada persekutuan doa setiap hari. Bukannya cuma sampai jam 3, tapi dia beri kesaksian. Dibanding dulu sebelum dia pergi tutup jam 3, sekarang hasil dia lebih banyak. Saya cuma mau bilang begini, saya nggak tahu bagaimana cara kerjanya Tuhan buat saudara. Saya nggak ngerti. Tuhan punya caranya ajaib. Tapi ini yang saya tahu satu persis. Yang saya tahu sangat persis. Saya alami, saya bisa saksikan kalau ada waktu, nggak ada waktunya hari ini. Tapi saya alami, saya bisa beritahukan dengan penuh keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang tahu caranya bagaimana memberkati kita pada waktu kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara ngerti maksud saya? Saya akan tutup. Sharing hari ini saya akan tutup dengan satu firman Tuhan lagi dari 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Ayat 11 bilang begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Perhatikan baik-baik. Pertama dasarnya yaitu Yesus Kristus. Nggak ada dasar yang lain. Saudara kalau mau selamat, mau lihat Tuhan nanti, saudara harus punya dasar Yesus Kristus. Ini dasarnya dulu. Yesus Kristus adalah dasar. Waktu saudara terima Tuhan, bilang Tuhan, jadi Tuhan, I invite you to be my Savior. Engkau adalah juru selamatku. Aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku. Saudara meletakkan dasarnya Yesus Kristus ada di hidup saudara. Menjadi Tuhan saudara. Kemudian setelah itu, saudara mulai bangun hidup saudara. Mengikuti Tuhan, membangun hidup saudara dengan mengikuti Tuhan. Firman Tuhan bilang ada yang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Emas, perak, batu permata adalah hasil yang Tuhan berikan di bumi ini. Saudara nggak bisa buat, ini diberikan sama Tuhan. Emas, perak, batu permata. Kayu, rumput kering, atau jerami adalah sesuatu yang kita tanam. Mungkin gambarannya begini. Kalau kita melakukan pekerjaan yang Tuhan taruh untuk kita lakukan, panggilan Tuhan, kita prioritaskan pekerjaan Tuhan, kita prioritaskan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu seperti kita
membangun dasarnya dengan emas, perak, batu permata. Tapi kalau kita memakai kekuatan sendiri, dengan kesibukan kita sendiri, dengan kepentingan kita sendiri, kita seperti membangun hidup kita. Setelah kita terima Yesus, kita bangun hidup kita dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Firman Tuhan berkata, satu hari nanti. Nah, perhatikan, ini banyak orang yang orang pikir cuma di hidup ini aja yang penting Tuhan memberkati. Perhatikan nanti, satu hari nanti setelah kita lewat dari dunia ini, kita punya appointment sama Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian dia akan lihat apa yang kita kerjakan di bumi ini sebelumnya, sebelum menghadap dia. Bagaimana cara kita lead our life, bagaimana cara kita hidup dalam dunia ini. Dan semua pekerjaan kita akan diuji katanya dengan api. Semuanya akan diuji dengan api. Nanti akan nampak. Setelah diuji nanti akan nampak pekerjaan yang mana yang tahan uji. Dan yang tahan uji, dia akan mendapat upah. Kalau saudara mengerjakan pekerjaan yang memang Tuhan berikan sama saudara, panggilan Tuhan, kerjakan ini, saudara kerjakan itu, prioritaskan dulu. Saudara membangun fondasi, setelah itu bekerja dengan membangun, setelah itu membangun dengan emas, dengan perak, dengan batu permata. Pada waktu nanti kita ketemu sama Tuhan Yesus, Tuhan akan uji semua pekerjaan kita dan kelihatan bahwa pekerjaan kita tahan uji karena ini sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau saudara nggak peduli, hari ini sibuk-sibuk sendiri, semua dengan kekuatan sendiri lah, aku mementingkan apa yang aku mau lakukan. Ya, saudara sudah terima Tuhan, kemudian saudara, yang penting udah terima Tuhan kan, yang penting masuk surga. Ya, oke, tapi nanti waktu diuji ketemu sama Tuhan, segala pekerjaan kita, yang kita banting tulang hari ini, semuanya akan terbakar. Nggak ada artinya di mata Tuhan. Dan setelah itu, nggak ada satupun upah yang kita terima dari segala pekerjaan keras yang kita lakukan di dunia ini. Yang nggak sesuai dengan panggilan Tuhan, akan terbakar. Yang sesuai dengan panggilan Tuhan, akan tahan uji. Dan waktu kita ngelakuinnya, kita akan terima upah pada saatnya. Perhatikan baik-baik. Hidup kita bukan cuma di dunia ini aja. Satu hari nanti, setelah kita selesai dari tempat ini, kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan dia akan uji semua pekerjaan kita. Perhatikan baik-baik. Saya akan tutup di sini sebagai renungan. Apakah kita siap nanti waktu kita bertemu dengan Tuhan? Kita nggak tahu kapan persisnya kita akan bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Tapi apakah kita siap? Apakah pekerjaan yang kita lakukan saat ini siap untuk diuji sama Tuhan? Apakah keluar seperti emas, perak, dan permata? Atau itu adalah kayu, rumput kering, dan jerami? Perhatikan baik-baik, introspeksi sendiri. Amin. 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 Saya sudah selesai dengan sharing saya. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini yang saudara dengar, mudah-mudahan saudara mendapatkan sesuatu. Saya nggak tahu apakah itu encouragement, apakah itu teguran, apakah itu petunjuk dari Tuhan. Saya nggak tahu. Buat saudara masing-masing, saudara introspeksi. Di mana saudara? Apa yang saudara lakukan saat ini? Oke. Kalau ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Kalau saudara sudah pada tempatnya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin aku untuk terus setia dalam jalan-Mu. Amin. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pesan-pesan-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kalau ada dari kami ya Tuhan, yang karena kesibukan, karena hal-hal lain yang memancing, membuat konsentrasi kami nggak penuh ya Tuhan. Membuat Engkau ya Tuhan terlempar dari yang terutama dari hidup kami ya Tuhan. Kami mohon ampun, kami minta maaf ya Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus, tolong pimpin kami berjalan kembali ke jalan yang semestinya. Ajarkan kami, buat perjelas lagi panggilan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan. Berikan kami jalan untuk melakukan panggilan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya kami bisa melakukannya dengan sebaik mungkin ya Tuhan Yesus. Supaya satu hari nanti ya Tuhan, pada waktu kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka ya Tuhan. Dan waktu Engkau menguji segala pekerjaan kami di dunia ini, Engkau akan dapatkan ya Tuhan. Bahwa bangunan yang kami bangun di dunia ini ya Tuhan
adalah dari emas, dari perak, dan batu permata ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami ya Lord. Pimpin kami ya Roh Kudus. Tuhan berkati semua firman Tuhan hari ini. Semua firman-Mu hari ini ya Tuhan. Supaya nggak ada yang terlupakan. Supaya nggak ada yang terbuang ya Tuhan. Semua masuk ke dalam hati setiap yang mendengarkan. Jadi fondasi yang baik dalam hidup mereka. Membuat hidup mereka berbuah banyak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Hanya dalam nama-Mu Yesus. Hanya dalam nama-Mu Yesus. Semua jemaat Window Plus angkat kedua tangan saudara saat ini. Terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, Amin. 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 Amin.